Aku akan selalu ada. Dan setiap pagi syukuri itu. Ada orang-orang yang memang entah gimana tiba-tiba dia muncul dari permukaan mana, teman baru gitu ya, yang bilang Ya. bahwa pokoknya Bu, aku ada nih. Pokoknya Bu, eh, dia ibu-ibu juga gitu ya. Pokoknya Bu, gue dukung lo. Gue bantuin lo proses ininya, eh, proses sertifikasi dan seterusnya. Siapa sangka coba support system kita tuh kayak Ya, Iya, banget kadang sih. kadang ada aja orang-orang yang tak terduga tiba-tiba masuk ke kehidupan kita yang padahal dia tuh juga baru kenal gitu kan, tapi nggak expect, wow ternyata seperduli itu ya, gitu sih. Mm-mm. Tapi Kak, kan dari tadi kan kita dengar Kak Putih sharing tentang ada aja caranya gimana Kak Putih untuk benar-benar bisa ningkatin value atau semacam itu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih strategi praktis apa sih yang menurut Kakak tuh paling membantu untuk perempuan saat ini yang ingin naik level tanpa kehilangan jati diri gitu. Gimana nih Kak? jeng jeng. Sibuklah dengan level up. Sibuklah dengan melevel up diri. Karena quality will speak for itself. Mm-mm. Kualitas tuh nggak akan bohong, ya kan? Kayak Aku apel. pernah ngerasa nggak sih Kak, sorry aku potong. Eh, Pernah ngerasa nggak sih kok pas kita mau level up itu kita dikasih ujian yang kayak kayak gimana gitu loh, kayak bener-bener kita dihantam, dikasih cobaan, dikasih ini tuh sampai yang karena kita nangis itu nggak bisa gitu loh. terus Saking udah terus ngerti. Kak, ter- terus Kak Tata ngerasa bahwa kayaknya gue mau level up nih, gitu ya. Nggak pernah, nggak maksudnya kayak ya ya mungkin ya, maksudnya kayak kita sampai dikasih kasih cobaan yang kayak mikir ini jalan keluarnya gimana gitu, ini harus gimana nantinya, tapi kayak ya tiba-tiba ya lewat aja dan oh aku udah di tahap seperti ini gitu. Ya, karena memang itu sebetulnya kuasa Tuhan sih. The biggest part of our success itu sebetulnya faktor X yang tidak bisa kita kontrol. Dan itu ya keyakinan aja gitu. Jadi kita yakin bahwa somehow, some way, somewhere gitu ya akan solve. Dan pasti solve tiba-tiba tuh kalau punya masalah juga gitu kan. Aduh ini susah banget sih, mentok sih. Aku kebetulan beberapa kali kayak begitu. Apalagi nih buat teman-teman di sini mungkin yang punya bisnis gitu ya. Stres kan mikirin, aduh ya Allah gitu gimana nih gitu-gitu. Udah deh, udah, udah deh nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Tiba-tiba ada aja jalan keluar. Tuh. Karena manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan, dan Tuhan adalah sebaik-baiknya perencana. Jadi jangan dilihat grafik itu tuh, kita tuh suka ngelihat ya Kak Tata ya Kak Almas. Kita tuh suka ngelihat grafik tuh cuma dari sini sampai sini. Padahal grafik kita tuh panjang sampai sini. Mungkin dari sini tuh begini. Guduk, 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 guduk. Tapi yang kita lihat kalau dari sini sampai sini kan cuman kayak guduk-guduk doang. Tapi kalau tarik dari sini sampai sini, ini tuh guduk, 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 guduk. Ternyata ini udah naik, cuman nggak berasa karena kita fokusnya di sininya aja. Betul, padahal kalau kita look back kayak oh I've come this far gitu. Pasti coba Kak Tata 3 tahun yang lalu bandingkan sama Kak Tata yang sekarang. Mm-mm. eh, jangan lihatnya hanya dari ini ya, jangan lihat hanya aspek finansial karena kesuksesan finansial tuh sebenarnya kesuksesan yang sangat apa ya, cuman satu aspek gitu loh. Kan ada aspek-aspek yang lain. Kayak misalnya kalau saya sekarang lagi bersyukur banget, saya lagi sehat, sehat banget karena hmm, saya minum vitamin. Ketemu vitamin yang oke sehingga saya kelihatan sehat banget dan saya ngerasa sehat banget. Nah, itu beda banget gitu sama saya yang tahun lalu.
Nah, itu kayak ngerasa bahagia banget, happy banget, dan grafiknya juga membaik. Nah, dilihatnya grafiknya jangan cuma pendek-pendek, tapi lihat grafiknya yang panjang gitu loh. Jadi kelihatan gitu naiknya. Begitu, by the way, ini ayo dong teman-teman, silakan banget Kak Revis menanggapin yang unmute gitu ini. ya kalau mau sharing atau jangan-jangan gini. Aduh, gue bingung nih mau ngomong apa nih apa eh podcast online gitu. Podcast online Ini Kak lagi Revis ada menanggapin Kak. apa? Katanya aku juga punya support system di tempat kerja. Dia dulu teman SMA aku, sekarang kerja bareng, tapi dulu biasa aja temanannya. Terus pas di tempat kerja itu benar-benar nyambung dan support banget. Kan? Ya, we never know. We gonna met. Tahu tiba-tiba teman lama jadi bestie erat lagi ya kan. Betul, betul, betul. Boleh, boleh. Yang lain silahkan. Ada yang mau ini? Boleh curcol loh. Boleh curcol. Oleh teman-teman, aku sambil menunggu pertanyaan lagi, aku sambil share ya link-link untuk pendaftaran event kita next 2 week and next month. Ada Oh, SNS 4, ya. SNS 5, dan juga ada program Speak with Clarity and Charisma. Kalau misalnya teman-teman pengen bisa ngomong selancar Kak Putih ya, ayo kita ikut. Yuk, Wah, banget nih. Tapi saya benar, dengan cara ngobrol kita kan meningkatkan apa ya, value dan juga self apa ya, self value, value-nya kita dengan cara kita berbicara, dengan cara kita ngobrol atau merespon dan bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kayak itu kan membuat kita tuh levelnya tuh beda dengan orang-orang yang mungkin ya tidak Benar. ngerti atau tidak pernah belajar hal seperti ini gitu. Ya nggak Benar. Kak Putih? belajar itu one thing, tapi implementasi Betul. itu Nggak so gampang. much thing. Jadi satu hal tuh kalau belajar. Tapi kalau implementasi, terus True. kemudian praktisnya gitu ya, itu a lot of things, banyak banget gitu, a lot of things. Kalau belajar tuh one thing ya, tapi a lot of things ini yang benar-benar berprogres. Jadi kalau tadi Kak Tata bilang, salah satu yang saya syukuri adalah dulu pernah ikut kelas public speaking bersama Pak Frans. Kenapa? Karena itu menjadi pondasi saya dalam berbicara dan berkomunikasi. Sebenarnya bukan berbicara di depan umum aja, tapi berkomunikasi secara profesional tentunya. Nah, kalau ditanya eh, kok bisa sampai ke situ, tentu ya itu rezeki, kan kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau saya berpangku tangan dan menganggap bahwa ya udah saya emang nggak bisa gitu, ya nggak akan sampai ke titik ini. Kalau yang Atau tadi Kak Budi bilang mungkin mau belajar dan mau diajar kali ya. mm, tapi bukan sampai selesai di situ. Banyak kan yang udah ikut kelas gitu, tapi nggak ada implementasi, nggak ada praktis, cuma sampai tahu doang. Iya. Itu kan sayang. Tapi sekali lagi, dunia ini hanya untuk orang-orang yang memang mau. Karena mau dulu baru bisa. Kita Oh, harus mau dulu, baru bisa. atau Nggak, enggaknya tapi mau atau enggak mau. harus mau. Yang penting Karena, coba dulu. iya, karena harus mau dulu. Dari mau itu menjadi bisa. Kita tidak akan pernah bisa kalau tidak mau. Contoh, belajar public speaking. Banyak yang udah belajar public speaking, tapi untuk tidak mau untuk praktis, tidak mau untuk mengadjust, tidak mau untuk mengaplikasikan apa yang didapat di kelas misalnya. Jadi nggak ada dampaknya Mm-mm. gitu.
Kak, Kalau ini aku ada, sorry aku potong lagi. ya, silakan Ada ada. pertanyaan anonim dari Oke. seseorang ya, katanya itu, ini kalau ada masalah di kantor, termasuk berantem sama atasan atau misalnya teman kerja, boleh nggak sih kita curhat ke suami? Boleh nggak curhat ke suami? Hmm. Oke, boleh dan tidak boleh. Boleh dalam artian biasanya kan karena suami kita nggak ada di kantor gitu ya, jadi bisa dengerin dan kita juga nggak takut dibocorin. Karena kan kita kalau cerita di kantor terus cerita sama teman kantor itu sebenarnya bahaya kan? Iya. Ya nggak sih? Karena dinding itu katanya bisa mendengar. Dinding itu bisa mendengar. Jadi misalnya aku cerita nih sama Kak Tata gitu, terus tapi satu kantor bisa jadi yang lain juga denger kan gitu. Nah, kalau cerita sama suami boleh apa enggak? Boleh, boleh banget. Tapi kadang jangan kaget misalnya ini kan setiap orang kasusnya beda-beda ya. Misalnya karena mungkin kita sudah cerita A B C D E F G gitu dan demi kepentingan kita misalnya suami kita kemudian memberikan rekomendasi atau masukan berdasarkan kasus tersebut, waktu tersebut. Tapi Hmm. kan kita tidak bisa menceritakan keseluruhan yang kita terjadi gitu loh di kantor. Iya kan? Nah, jadi jawabannya boleh, bisa jadi tidak boleh juga. Karena ada beberapa kasus nih, saya punya temen gitu ya, habis curhat sama suaminya, terus suaminya bilang, yaudah kamu gak usah kerja di situ, gitu. Atau nanti suaminya kalau lagi ketemu sama temennya atau siapanya, terus kemudian bete atau apalah gitu. Jadi eh, kasus yang itu tuh jadi orang yang lagi berkasus sama kita jadi tahu, oh ini orang cerita-cerita ini gitu. Begitu kurang lebih. Jadi saran profesional dari saya adalah ketika itu menjadi isu dan kita butuh untuk cerita, boleh disclaimer dulu sama suaminya bahwa ini cerita aja loh ya. Tapi kalau misalnya butuh masukan, kalau dirasa suaminya adalah pihak yang bisa memberikan masukan yang objektif dan kemudian kita butuhkan, nggak apa-apa. Karena daripada sibuk cari, maksudnya daripada kemudian cari orang lain, kenapa enggak yang orang terdekat? Gitu. Ah, Semoga menjawab. thank you Kak Putih. Wah, nggak terasa udah 8.35, 33 ya. Ya, karena kita tadi mulai agak telat, kita masih ada waktu sampai jam 8.45. Tapi mungkin sebelum kita mau closing, kira-kira Kak Putih, apa sih pesan atau harapan yang ingin Kak Putih sampaikan, terutama untuk wanita-wanita ya, untuk perempuan? Em, Gimana nih gitu untuk eh, berjuang atau perempuan masih berjuang untuk membuktikan diri di dunia yang kadang itu mungkin orang udah bilang setara tapi masih saja. Oke, buat kamu-kamu, teman-teman nih, kaum perempuan yang merasa memiliki keterbatasan gitu ya, ada merasa memiliki disadvantages atau unprivileged ya bahasa zaman sekarang gitu. Ketahuilah bahwa di dalam keterbatasan itu, di dalam perasaan yang lagi low itu sebenarnya adalah ruang yang bertumbuh. Karena dengan merasa itu kemudian kita jadi punya ruang yang gede banget untuk bertumbuh gitu ya. Dan belajar, pertama kali pasti belajar dulu. Belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang menurut kita sukses. Itu yang kayak gimana gitu. Nggak usah menyerah, jangan menyerah.
sama apapun yang ada di luar kita, karena kita yang tahu endingnya kita mau jadi apa. Iya kan? Kita semua pasti udah tahu kita mau jadi apa. Atau kalau belum tahu gitu kira-kira kita mau apa, mau jadi apa, journey-nya mau kemana, eksplorasi itu yang penting kita yang ngejalanin. Jadi jangan menyerah. Dan ingat, perempuan itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Buktinya apa? Buktinya perempuan itu bisa menstruasi, bisa hamil. Ingat, sakitnya hamil dan sakitnya melahirkan itu nggak bisa ditanggung sama laki-laki. Nggak ada risetnya. Jadi ya laki-laki itu ada tools yang dicobakan rasa sakit yang dialami waktu menstruasi, they cannot handle it. So, kalau Allah aja Tuhan sudah memberikan kekuatan yang luar biasa itu buat kita, masa iya kita tidak mengaknowledge, masa iya kita tidak menggunakan kekuatan itu, ya kan? Jadi nggak usah takut untuk mengambil tempat kita dimanapun itu posisinya, di sekolah, di kantor, di kampus gitu ya, di komunitas, organisasi. Be yourself, be your truly self, the best version of yourself. Ingat, this is your journey, not others. Terus melangkah and keep shining. Almas sekarang masih kebet ya. Iya. Nah, eh, nggak kerasa ya, tiba juga kita di akhir sesi discuss malam ini ya kan, bareng sama Kak Puti. Tapi sebelum kita closing nih, boleh dong dari Kak Puti ada nggak closing statement yang ingin disampaikan atau mau kasih motivasi atau saran gitu Kak? Em, itu tadi mungkin ya, jadi keep shining, shimmering splendid Nyanyi kita. in your own best version, dan dunia itu lebar banget, luas banget, itu semua adalah panggung kita. So, it's your stage. Keren. Iya, terima kasih Oke. Kak Puti untuk Kasih. sharingnya malam hari ini. Makasih semuanya. Terima kasih juga semua yang sudah join. Ini benar-benar insightful banget ya. Sangat inspiratif ya. Kita nggak ada sisi foto. Aku punya tambahan satu, Boleh. aku mau nanggapin Kak Puti tadi. Jadi kayak aku kemarin baru kepikiran sebuah kalimat, jadi kayak confidence itu bukan ketika kita ngerasa kayak they will like me. Tapi confidence is I'm okay if they don't. Jadi kayak Kak Putri bilang kayak keep shining, stand on your ground, be yourself. Itu ada salah satu bentuk dari confidence kita juga ya. Semakin kita pede, semakin kita nggak peduli apa kata orang lain dan kita nggak butuh validasi untuk hal seperti itu. Love yourself.